Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Florita Meliana Putri dari Logistik 4, NIM 181450009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Radius Pengangkatan Material tahap 1 terhadap penentuan posisi tongkang. Dengan penulis saya sendiri, Florita Meliana Putri, dan dosen pembimbing saya, Ibu Andian Ari Istiningrum, SEMKOM. Penelitian ini saya buat berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan selama 3 bulan di sebuah proyek konstruksi salah satu perusahaan BUMN karya, PT ABC. Untuk sedikit pengenalan, proyek ini merupakan proyek pembangunan dermaga dan pipa bawah laut yang tersambung dengan terminal LPG sebagai sarana penerimaan LPG dari tanker ke tangki timbun, di mana instalasi proyek ini dibangun di tengah laut sejauh 7 km dari garis pantai. Dalam presentasi ini terdapat 4 topik bahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode, yang ketiga, pembahasan, yang keempat, kesimpulan. Untuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada perusahaan kontraktor, sebagai pelaksana proyek konstruksi, umumnya dituntut untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu, sesuai jadwal, dan juga sesuai dengan permintaan owner. Maka dari itu, mengutip penelitian Adiesa dan Aziz Muzakir tahun 2015 yang menyebutkan bahwa tingkat produktivitas pekerjaan yang relatif kecil akan menciptakan waktu penyelesaian pekerjaan yang lambat, dan hal ini pula yang menyebabkan pembengkakan biaya atau over budget proyek konstruksi. Sehingga sebuah proyek diharuskan untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang, mengendalikan dan mengevaluasi pekerjaan yang berlangsung dan menyikapi dengan baik bila terjadi sesuatu di dalam proyek maupun di dalam lingkungan sekitarnya. Salah satu pekerjaan utama dalam proyek pembangunan dermaga PT ABC ini adalah pekerjaan upper structure. Dalam pekerjaan ini memiliki beberapa subbagian. Nah, salah satunya adalah pekerjaan pemasangan beton precast. Pekerjaan ini memiliki kegiatan utama memasang beton precast sebagai pondasi jeti. Material yang digunakan untuk pemasangan beton precast ini dikirimkan melalui tongkang Y dan dipasang menggunakan alat berat crane yang berada di atas tongkang X. Dalam perencanaan pekerjaan ini diperlukan penentuan posisi tongkang X dan Y yang efektif agar waktu yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan pemasangan beton precast menjadi efisien sehingga proyek pembangunan ini tidak mengalami keterlambatan. Di sini sudah ada ilustrasi tongkang Y dan tongkang X-nya sesuai dengan fungsinya, dan di sini juga ada spesifikasi tongkang X dan Y itu adalah tongkang berkapasitas 180 feet dengan dimensi 54,86 meter kali 15,24 meter kali 3,06 meter. Kemudian ada juga tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui radius lifting maksimum yang dapat dijangkau oleh crawler crane pada tongkang X yang mengangkat material pengiriman tahap 1 dengan menggunakan analisa load chart crane Sumitomo SC 2003. Kemudian yang kedua, menghitung safety factor tiap jenis material yang diangkut oleh crawler crane di tongkang X berdasarkan panduan ASME B30.5. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah material yang dapat terangkat tanpa harus memindahkan posisi tongkang untuk mengetahui tingkat keefektifan posisi tongkang dalam pemasangan beton precast. Untuk metode dalam penelitian ini, yang pertama dilakukan adalah penemuan masalah pada lokasi, dilanjutkan penentuan tujuan penelitian, kemudian ke tahap pengumpulan dan pengolahan data. Tahap yang dilakukan untuk pengolahan data ini adalah yang pertama pemetaan penempatan rencana posisi tongkang dari dokumen prosedur pengembangan upper structure, yang kedua yaitu identifikasi radius maksimum yang dapat dijangkau crane berdasarkan load chart crane Sumitomo SC 2003, yang ketiga yaitu perhitungan safety factor tiap beton precast berdasarkan ASME B30.5, dan yang keempat merupakan perhitungan efektivitas posisi tongkang berdasarkan perkiraan jumlah beton yang terpasang. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pemetaan posisi tongkang. Pemetaan posisi tongkang X dan Y didasarkan pada hasil wawancara dengan master batch tongkang X dan dokumen prosedur pembangunan upper structure proyek pembangunan PT APC. Agar dapat menjamin keselamatan kerja, lifting point crane ditetapkan berada di 15 meter dari tiang panjang terluar. Posisi tongkang X yang mengangkut crane dan tongkang Y harus berada di jarak 15 meter dari tiang panjang terluar dengan kedua kapal beriringan. Untuk ilustrasi posisi tongkangnya adalah sebagai berikut.
Di sini sudah ada tongkang harus 15 meter jaraknya dari tiang panjang pertama. Kemudian di sini ada juga ilustrasi tongkang X dan Y yang harus beriringan. Kemudian di sini juga ada ilustrasi pengangkatan material precast. Lalu selanjutnya yaitu analisa radius lifting maksimum crane. Untuk crane yang digunakan adalah crane tipe Sumitomo SC 2003 dengan kapasitas 200 ton yang mempunyai panjang boom 54,8 meter dengan menggunakan dua hook, yaitu yang utamanya adalah hook kait ganda yang berkapasitas 3 ton dan SWL-nya 200 ton. Untuk hook kait tunggalnya berkapasitas 0,9 ton dengan SWL 15 ton. Untuk shackle dan web sling-nya, shackle-nya menggunakan tipe 1/8 inch kapasitas 12 ton sebanyak 4 pieces yang mempunyai berat 0,05 ton dan web sling berkapasitas 10 ton yang berjumlah 4 pieces yang mempunyai berat 0,05 ton. Untuk sampel material yang digunakan untuk perhitungannya adalah beton precast headstock, beam, dan juga slab. Pada penelitian ini difokuskan ke hanya satu model posisi tongkang karena sebagai pengukuran efektivitas posisi tersebut. Nah, untuk mengetahui radius lifting yang dapat dijangkau oleh crane diperlukan data lift crane working range dari technical data book crane yang digunakan. Dari technical data book crane Sumitomo SC 2003 khususnya, working radius lifting maksimum yang dapat dijangkau crane ini adalah 48 meter dikarenakan panjang boom dari crane yang kita gunakan ini adalah 54,85 meter. Untuk analisa radius lifting beton headstock, beam, dan slab, ini merupakan layout dari headstock, beam, dan juga slab. Terdapat section A sampai F dengan total panjangnya yaitu 52 meter. Jika panjang ini ditambahkan dengan jarak lifting point ke tiang panjang terluar yaitu 15 meter, maka jarak dari lifting point sampai dengan section J di sini adalah 67 meter. Jika crane dipaksakan untuk mengangkat beban atau beton sampai dengan section J, maka berisiko kecelakaan yang fatal. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, maka radius lifting dapat dikurangi sampai dengan batas maksimum radius yang bisa dijangkau oleh crane Sumitomo SC 2003, yaitu tadi yang sudah disebutkan yaitu 48 meter atau kurang dari itu. Sehingga dapat diketahui jarak maksimum section yang dapat dijangkau adalah dari section A sampai section F saja. Untuk yang selanjutnya adalah standar minimum safety factor berdasarkan ASME B30.5. Dikarenakan crane Sumitomo SC 2003 merupakan crane berjenis crawler dan tidak menggunakan outrigger support dalam kegiatan lifting material beton precast, maka dapat diketahui standar minimum safety factor crane Sumitomo SC 2003 dari ASME B30.5 ini adalah 100 dibagi 75 yaitu 1,3. Untuk cara perhitungan safety factor, sebelum itu kita harus mengenal dulu yaitu DAF, Dynamic Amplification Factor, yaitu bilangan tak berdimensi yang menggambarkan berapa kali defleksi atau tegangan harus dikalikan dengan defleksi atau tegangan yang disebabkan oleh beban statis ketika beban dinamis diterapkan pada suatu struktur. Karena proyek ini dilakukan di tengah laut, yaitu offshore, dan juga material yang diangkat tidak lebih dari 100 tonase, maka DAF-nya yaitu 1,3. Untuk perhitungan safety factor, ada 3 tahapan yang harus dihitung, yaitu total weight for lifting, yang kedua safety factor crane, dan yang ketiga safety factor sling bed. Untuk yang pertama, total weight for lifting, cara menghitungnya adalah seperti berikut. Untuk safety factor crane, dikarenakan crane yang telah diinspeksi tersebut kondisinya 80%, maka harus dikalikan dengan 0,8. Untuk safety factor sling belt-nya juga telah diinspeksi, kondisinya hanya sampai 80% dari total kondisi yang maksimum, sehingga harus dikalikan juga dengan 0,8. Selanjutnya yaitu safety factor precast headstock.
Untuk radius maksimum yang dapat dijangkau crane, perhitungan keseluruhan headstock difokuskan pada area section A sampai section F dengan melakukan iterasi dari section terjauh. Dari layout headstock, maka section yang terjauh atau section F terdapat HS1, HS2, dan HS5. Pada tabel 1 berikut merupakan hasil perhitungan safety factor HS1 dan HS5 pada section F. Nah, dari analisa safety factor HS ini dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi tongkang tersebut dapat memasang beton seberat HS1 sampai section F, namun tidak dapat memasang beton precast seberat HS5 atau lebih. Hal ini dikarenakan safety factor crane tidak memenuhi standar sehingga harus dilakukan perpindahan tongkang untuk memasang HS5. Lalu untuk safety factor precast beam-nya, di sini saya menghitung sampai iterasi section D, dikarenakan section F dan juga section E ini crane-nya tidak dapat memasang beton seberat CB1 dan juga CB1A di section F dan juga E. Nah, dari hasil kalkulasi 3 iterasi ini dapat terbukti bahwa posisi tongkang yang direncanakan dapat memasang semua beton precast pada section D, namun tidak dapat memasang beton seberat CB1 di section F dan CB1A di section E dikarenakan tidak memenuhi standar safety factor. Untuk beton pada section A sampai C dapat terpasang seluruhnya dikarenakan radiusnya yang lebih pendek. Lalu untuk safety stock precast slab-nya juga di sini saya menghitung 2 kali iterasi di section F dan juga section E dikarenakan beton precast slab pada section E dapat dipasang dengan posisi tongkang tetap pada rencana awal, sehingga beton precast slab section A sampai D juga dapat terpasang dengan posisi tongkang yang sama. Di sini PS1, PS2 dan juga PS1 dan juga PS2 di kedua section F dan E tidak dapat dipasang dengan crane di posisi itu, sehingga crane-nya harus dipindahkan. Lalu untuk section F, dan juga E karena harus dipindahkan, maka section A sampai D dapat terpasang semuanya di posisi tongkang yang sama dengan itu. Untuk yang selanjutnya yaitu progres pemasangan headstock, beam, dan juga slab. Dari analisa tersebut kita dapat simpulkan dan kita juga dapat jumlahkan beton-beton yang dapat terpasang itu persentasenya berapa. Untuk headstock, persentase pemasangan headstock mencapai 97% dari total section yang kita hitung. Untuk beam, persentase pemasangannya yaitu 70%, untuk slab, persentase pemasangannya yaitu 83%. Lalu kesimpulannya, working radius lifting maksimum yang dapat dijangkau crane Sumitomo SC 2003 adalah 48 meter. Dalam layout pemasangan beton precast, section A sampai F adalah area jangkauan working radius lifting crane Sumitomo SC 2003. Dengan analisa safety factor, jumlah beton precast headstock yang dapat dipasang adalah semua precast headstock dari section A sampai F kecuali HS5. Headstock yang dapat diinstal berjumlah 38 unit, yang berarti pada posisi tongkang tersebut dapat memasang beton precast headstock sebanyak 97% dari total headstock yang berada di area working radius lifting crane Sumitomo SC 2003. Untuk jumlah beton precast beam yang dapat dipasang adalah sebanyak 62 unit yang hanya berada pada section A sampai D. Hal ini membuktikan bahwa posisi tongkang tersebut dapat memasang beton precast beam sebanyak 70% dari total beam yang berada di area working radius lifting crane Sumitomo SC 2003. Jumlah beton precast slab yang dapat dipasang adalah 87 unit yang berada pada section A sampai D, yang membuktikan bahwa sebanyak 83% dari total slab yang berada di area working radius lifting crane Sumitomo SC 2003 itu dapat terpasang. Kemudian posisi tongkang yang direncanakan dapat efektif digunakan dalam pekerjaan pemasangan beton precast karena lebih dari 50% beton diperkirakan dapat terpasang dengan posisi tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.